Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai tadi ya, sudah sore. Walaupun suara agak serak dan badannya juga habis, tapi nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang penting kita tetap semangat ya Bu ya. Namun materi pada hari ini bukan vaksin ya Bu. Ada amanah dari Dinas Kesehatan untuk menyampaikan tentang sosialisasi vaksinasi COVID-19. Nanti insya Allah tentang vaksinasi akan disampaikan oleh Kak Ida dari Puskesmas. Adapun hadis di sini ingin menyampaikan, mengenalkan tentang apa itu COVID-19. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah kita kembali pertemukan Bu, kangen Bu. Baik ibu-ibu, ini kami ingin mensosialisasikan tentang vaksinasi COVID-19. Kenapa sosialisasi ini dilakukan? Karena dengan latar belakang di Kayong Utara masih rendah capaian yang penduduk yang melakukan vaksinasi, hanya 19% lebih ya. Hanya 19%. Jadi kita nih cuma dapat ranking 9 baru nih per 7 Agustus ya. Menurut data kita urutan ranking ke-9 dari per 14 tanggal 7 Agustus dari 14 kota kabupaten di Kalimantan Barat. Kita urutan ke-9. Jadi dari Dinas Kesehatan lebih gencar lagi untuk mensosialisasikan vaksinasi COVID-19 ini. Kenapa? Karena banyak sekali berita-berita atau hoax yang tidak benar di luaran atau di lapangan, sehingga penduduk atau orang-orang takut untuk vaksinasi. Padahal sangat-sangat penting sekali untuk kekebalan tubuh kita agar terhindar dari virus COVID-19. Nanti insya Allah tentang vaksinasi yang lebih detail akan dijelaskan oleh Kak Ida. Untuk sebelum ke vaksinasi, di sini harus ingin menerangkan atau mengenalkan, mungkin ibu-ibu sudah mengetahui tentang COVID-19 itu apa ya Bu ya? Sudah familiar, sudah sering mendengar. Ya Bu ya. COVID-19 itu apa ya Bu? Corona. Iya, COVID itu singkatan dari COVID, Corona virus 19. Kenapa disebut 19? Karena virus ini, si Corona ini Bu, dia mulai munculnya di Cina tahun berapa Bu? 2019. Ya, 2019. Jadi karena mulai munculnya itu tahun 2019, jadi dikasih nama lah si virus ini, virus Corona 19. Itu ya Bu. Bentuknya seperti ini Bu, kalau dalam ketika di mikroskop diperbesar berapa ribu kali lipat besarannya, bentuknya seperti ini, bulat dan ada duri-durinya seperti biji kedondong ya Bu ya. Seperti rambutan atau biji kedondong. Yang nggak berbulu tuh kan? Nah, orang-orang yang, dan virus COVID ini adalah penyakit yang menular ya Bu ya.
penyakit COVID-19 ini sangat beragam. Mulai dari dia sering demam di atas 37 derajat Celcius. Kemudian juga rasa nyeri, hidung tersumbat. Kemudian apa lagi Bu? Ada yang tahu nggak Bu? Sakit kepala. Sakit kepala, iya betul. Iya, penciumannya hilang ya Bu ya. Kemudian juga ruam kulit, ruam di kulit. Dan gejala-gejala ini sangat beragam di setiap orang yang terjangkit virus COVID-19 ini. Jadi tidak sama antara satu orang yang terjangkit dengan orang lain, dengan yang lainnya bisa jadi berbeda. Bahkan ada seseorang yang terindikasi terserang virus COVID-19 namun tidak menampakkan gejalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Baik. Seperti itu ya Bu ya, untuk gejala dari COVID-19 ini sangat beragam. Bahkan tadi seperti penciuman hilang, sakit kepala. Namun ada juga orang yang terjangkit virus tidak menampakkan gejalanya, jadi seperti orang sehat, padahal dia terjangkit virus COVID-19. Dan perlu sama-sama kita ketahui bahwa sebagian besar dari orang yang terjangkit virus 19 ini bisa kembali pulih. Namun ada beberapa dari orang-orang yang terjangkit virus 19 ini bergejala sangat berat, terutama ketika virus COVID-19 ini terjangkit kepada siapa Bu? Kepada siapa Bu yang gejalanya itu berat? Ya, kepada lansia atau orang yang lanjut usia dan orang yang bagaimana Bu? Punya penyakit bawaan. Iya, orang yang terkena yang sudah sejak awalnya mempunyai penyakit bawaan yang sangat berat, misalnya penyakit jantung, kemudian diabetes ya Bu, kemudian paru-paru, apalagi Bu penyakit berat Bu? Stroke, kemudian kanker ya Bu. Ketika seseorang sudah memiliki atau mengidap penyakit-penyakit berat ini, ditambah lagi terserang virus COVID-19 akan semakin berat gejalanya. Bahkan ada sebagian yang meninggal dunia karena penyakit disebabkan oleh virus COVID-19 ini. Demikian Bu ya pengenalan tentang COVID-19. Nanti pertanyaannya di akhir sesi saja ya Bu. Kemudian tadi kan dikatakan ya Bu, COVID-19 ini adalah penyakit menular. Nah, bagaimana cara dia menularnya? Tentunya perlu kita sama-sama ketahui agar jangan sampai kita tertular. Cara COVID-19 ini menular yaitu yang pertama di sini Bu ada gambarnya Bu. Kelihatan nggak Bu? Iya Bu. Di sini ada lima cara COVID-19 itu menular. Yang pertama dari droplet atau cairan yang keluar dari mulut atau hidung orang yang terkena virus COVID-19. Jadi ketika dia bersin
seseorang, ada orang nih Bu, dia udah terjangkit virus COVID-19, lalu di depan kita dia bersin atau batuk atau bahkan hanya berbicara, lalu mengeluarkan cairan yang dinamakan cairan itu droplet ya Bu. Maka ketika kena kepada kita bisa menularkan penyakit COVID-19 tadi. Air liur ya Bu ya. Kemudian dan tidak hanya secara langsung dari orang yang terkena, yaitu dari percikan ketika bersin atau batuk atau berbicara, namun juga ketika kita berada di luar percikan tadi yang halus terbawa udara kemudian terkena kita, itu juga bisa tertular seperti itu. Jadi bisa juga menularnya itu lewat udara Bu, lewat udara masuk ke kita, bisa jadi terjangkit virus COVID-19. Kemudian cara yang ketiga virus menular tersebut yaitu dengan bersalaman. Misalnya kalau dulu waktu awal-awal kita sangat disiplin sekali ya Bu ya dari pemerintah untuk jangan sampai bersentuhan. Walaupun dengan guru kita tidak salim seperti itu. Namun ke sini tidak lagi disiplin awal-awal. Kenapa jangan sampai bersentuhan? Karena virus COVID-19 juga dapat menular ketika bersentuhan. Ketika seseorang ada virusnya lalu kita tempel, kita terkena seperti itu, terkena virus COVID-19. Kemudian tidak hanya bersentuhan tangan dengan tangan, tapi juga ketika kita memegang pintu, gagang pintu ya Bu. Pintu tersebut mengandung virus COVID-19, kita pegang, virusnya nempel di kita. Jadi tidak hanya langsung dengan kulit, tapi juga dengan barang-barang di sekitar kita yang ada virusnya seperti itu. Kemudian yang terakhir ini, kita dapat tertular ketika kita memegang mulut, hidung, dan mata secara langsung tanpa kita mencuci tangan terlebih dahulu. Misalnya kita sudah keluar nih, sudah megang apa-apa gitu, sudah bersentuhan dengan siapa, kita pegang mulut kita, hidung kita, atau mata kita tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, bisa juga tertular oleh virus COVID-19. Jadi 5 hal ini yang bagaimana cara virus COVID-19 itu dapat menular. Baik, kita lanjutkan ya Bu. Nah, tadi kita sudah sudah berkenalan dengan COVID-19 itu apa. Kemudian bagaimana sih cara menularnya si COVID ini, kita sudah tahu ya Bu. Sekarang selanjutnya yaitu bagaimana usaha kita agar jangan sampai ikhtiar kita agar jangan sampai kita tertular COVID-19. Tes. Baik. Kedengaran ya Bu? Baik. Kemudian selanjutnya setelah kita mengetahui bagaimana cara COVID-19 itu menular, apa sih yang dapat kita lakukan agar jangan sampai kita tertular? Ikhtiar apa yang dapat kita lakukan? Karena kita hanya bisa berusaha ya Bu ya. Virus kan kecil. Jadi kita berusaha untuk menghindarnya itu seperti apa sih? Apa yang harus kita lakukan? Ada 5 Bu, 5 yang telah
ditetapkan oleh pemerintah 5M untuk sama-sama kita lakukan. Yang pertama yaitu apa baiknya Bu? Iya, memakai masker, menggunakan masker jika keluar rumah. Jadi walaupun saat ini tidak terlalu disiplin ya Bu ya, tidak terlalu diketatkan peraturannya, namun untuk menjaga diri kita tetap menggunakan masker ketika keluar rumah, terutama ketika bertemu dengan kerumunan. Namun tetap juga gunakan masker di rumah apabila ada salah satu anggota keluarga kita yang terkena atau terjangkit virus ya Bu ya. Kita tetap menggunakan masker di rumah. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita mencegah penularan COVID ini? Yang kedua yaitu apa Bu? Mencuci tangan ya Bu. Mencuci tangan, kalau kita kan otomatis sudah 5 kali sehari ya Bu ya, minimal mencuci tangan. Maka baiknya mencuci tangannya ketika wudhu ya Bu ya, kita mencuci tangan terlebih dahulu. Dalam Islam kita sudah diajarkan untuk rutin mencuci tangan. Mencuci tangan ini terutama memakai sabun dapat mencegah kita dari penularan virus COVID-19. Kemudian apa lagi Bu? Menjaga jarak. Iya. Baca dia. Jaga jarak ya Bu ya. Jaga jarak ketika beraktivitas di luar rumah. Minimal nih Bu, dalam aturan kesehatan itu minimal 1,5 meter jaraknya. Jadi kita baik, yang selanjutnya apa Bu? Hindari kerumunan. Ya, menghindari kerumunan saat di luar rumah. Mungkin kita sebagai seorang ibu, kita tiap hari antar jemput anak ya Bu ya. Kita belanja ke pasar, mau tidak mau kita selalu berkerumun, mau tidak mau ya Bu. Namun ketika kita ada di posisi kerumunan, tentunya untuk menjaga diri kita tetap menggunakan masker, atau kalau tidak kemudian mencuci tangan, atau kalau tidak sempat mencuci tangan kita gunakan apa Bu? Hand sanitizer. Hand sanitizer. Kemana-mana dibawa hand sanitizer. Yang terakhir nih Bu, yang terakhir, yang kelima, agar kita dapat terhindar dari penularan COVID-19, mengurangi mobilitas, mengurangi kegiatan di luar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Jadi kalau nggak perlu-perlu betul, kita hindari keluar rumah. Kita tetap tinggal di rumah seperti itu. Itu ya ibu-ibu yang cantik-cantik dan berbahagia yang dirahmati Allah. Demikian kita sekilas berkenalan dengan apa itu COVID, kemudian bagaimana cara dia menular, dan bagaimana usaha kita agar jangan sampai tertular. Dan untuk agar kita dapat lebih kebal, lebih terjaga dari virus ini, tentunya kita wajib untuk vaksinasi ya Bu ya. Dan untuk penjelasan lebih detail tentang vaksinasi ini, insya akan dijelaskan oleh Kaidah dari Puskesmas Sukadana. Beliau kami persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kamu yang mana?